Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Rahmatullah dengan NIM 076 dari kelas 1 PAIB. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai soal-soal ujian akhir semester ganjil mata kuliah Ulumul Hadis tahun akademik 2023-2024. Nah, di sini soal pertama yaitu secara global cabang ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis riwayah. Jelaskan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Baik, langsung saya jawab. Untuk nomor 1, dilihat dari macam-macam ilmu hadis ini memang ada dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis riwayah. Nah, di sini dalam ilmu hadis riwayah, periwayatannya dilakukan secara teliti sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, sifat persetujuan, perbuatan perkataan, dan sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Kemudian untuk ilmu hadis riwayah sendiri, yaitu mengenai tentang rawi, sanad yang diriwayatkan atau matanya. Kemudian mempelajari tentang syarat-syarat periwayatan dan macam-macamnya atau hukum-hukumnya. Jadi di sini bisa pengertian ilmu hadis riwayah sendiri, yaitu ilmun yurafu bihi naf'alu ma udhifa lin nabi sallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw ghaira dzalik wa sabataha wa tahriruha. Nah, ilmu hadis riwayah merupakan suatu ilmu pengetahuan untuk mengetahui cara-cara penukilan, pemeliharaan dan pendewanan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ikrar maupun lain sebagainya. Sedangkan pengertian dari ilmu hadis riwayah sendiri yaitu al-qanunu yudara bihi ahwalus sanadi wal maini wa kaifiyah at-tahmilu wal adai wa sifatur rijali wa ghaira dzalik, yaitu undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan al-hadis, sifat-sifat rawi dan lain sebagainya. Jadi secara umum di sini untuk ilmu hadis riwayah yaitu periwayatan yang secara teliti dan mengenai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sifat persetujuan atau perbuatan perkataan yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Nah, sedangkan ilmu hadis riwayah yaitu mempelajari apa yang telah diriwayatkan oleh rawi, kemudian sanadnya dan matannya, kemudian tentang syarat-syarat periwayatan dan macam-macam atau hukum-hukumnya. Nah, dalam objek pembahasannya di ilmu hadis riwayah ini membahas tentang perilaku dan sifat-sifat Nabi SAW sebagai utusan Allah. Yang kedua, cara periwayatan hadis baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga dari cara penyampaiannya dari seorang perawi ke perawi lain. Dan yang ketiga yaitu cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuannya. Sedangkan dalam objek pembahasan ilmu hadis riwayah yaitu membahas tentang sanad, kemudian juga membahas mengenai matan. Nah, dalam membahas tentang sanad tadi itu ada segi persambungan sanad, kemudian segi perjalanan sanad, segi keselamatan dan kejanggalan sanad, keselamatan dan cacat atau ilat, tinggi dan rendahnya martabat suatu sanad. Sedangkan untuk membahas pembahasan mengenai matan yaitu dari kejanggalan redaksi atau dari cacat atau kejanggalan maknanya, kemudian dari kata-kata asing atau gharib. Kemudian untuk tujuan mempelajari ilmu hadis riwayah yaitu untuk menghindari kesalahan atau segala yang diriwayatkan atau dinukilkan dari Nabi SAW. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu hadis riwayah yaitu mengetahui derajat keabsahan hadis sebagai dasar hukum agama, sahih, hasan, dan dhaif. Kemudian mengetahui seluk-beluk para perawi dalam meriwayatkan hadis. Nah, dengan melihat uraian ilmu hadis riwayah dan dirayah tadi, tergambar adanya kaitan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan setiap ada periwayatan hadis tentu ada kaidah-kaidah yang dipakai dan diperlukan baik dalam penerimaannya maupun penyampaiannya kepada pihak
hal lain. Nah, jadi kedua cara ilmu hadis ini sangat berkaitan, kemudian sejalan beriringan. Nah, bagaimana dengan perbedaannya? Jadi ilmu hadis riwayat itu mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifatnya, baik yang menyangkut tentang segi periwayatannya, hafalan riwayatannya, dan penulisan lafal-lafalnya. Jadi bisa juga diartikan dengan ilmu yang mempelajari bagaimana cara penerimaan dan penyampaian hadis kepada orang lain dan tata cara memindahkan atau membukukannya. Sedangkan ilmu hadis riwayah itu mempelajari tentang kaidah-kaidah agar dapat diketahui keadaan sanad dan matan hadis dari ketentuan hadis yang dapat diterima maupun hadis yang ditolak. Seperti itu untuk nomor 1. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, yaitu di antara cabang ilmu hadis ialah ilmu rijalul hadis dan ilmu jarh wa al-ta'dil. Jika dilihat secara sederhana, keduanya memiliki bahasan yang sama, yaitu sama-sama membahas keadaan para perawi. Namun, keduanya merupakan cabang ilmu hadis yang berdiri sendiri. Jelaskan perbedaan antara ilmu rijalul hadis dan ilmu jarh wa al-ta'dil. Nah, dari cabang-cabang ilmu hadis sendiri itu ada 3. Yang pertama, ilmu dan kaidah hadis tentang rawi dan sanad. Kemudian ilmu kaidah tentang matan, dan yang ketiga ilmu dan kaidah hadis tentang sanad dan matan. Nah, yang ditanyakan tadi kan ilmu rijal al-hadis dan ilmu jarh wa at-ta'dil. Keduanya itu merupakan cabang ilmu dari ilmu hadis yang membahas tentang rawi dan sanad. Ilmu rijalul hadis sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in, maupun dari angkatan sesudahnya. Kemudian, sedangkan ilmu jarh wa al-ta'dil merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan para perawi, seperti pada keadilan dan kedhabitannya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan ilmu rijalul hadis dan jarh wa at-ta'dil itu, di ilmu rijalul hadis membahas tentang keadaan para perawi atau periwayat hadis, baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun generasi-generasi berikutnya. Nah, di dalam ilmu ini membahas keadaan para perawi perihal aktivitas mereka dalam meriwayatkan hadis, dan isinya mengenai biografi para periwayat hadis yang meliputi tanggal lahir, wafat, guru-guru, murid-murid, kemana saja mengembara, dan dalam jangka berapa lama, kemudian sifat-sifat mereka, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu jarh wa at-ta'dil itu membahas keadaan para perawi dari segi diterima atau tidaknya periwayatan hadis. Jadi dengan ilmu ini kita bisa mengetahui status hadis, apakah hadis itu sahih atau tidak dan dapat diterima atau tidak, karena status hadis sangat ditentukan dengan keadaan sifat rawi-rawinya. Keadaan sifat perawi tidak dapat diketahui kecuali dengan kaidah jarh wa at-ta'dil. Jadi seperti itu untuk jawaban nomor 1 dan nomor 2. Kemudian nomor 3 yaitu mengenai manfaat apa yang dirasakan setelah mempelajari ilmu hadis ini. Nah, dibilang manfaat itu pasti ada banyak. Yang terpenting, yang paling utama yaitu kita bisa mengetahui bagaimana hadis itu sampai ke kita, dan kita bisa membedakan mana hadis yang dhaif atau sahih maupun yang hadis palsu dengan mempelajari periwayatan hadis tersebut, mulai dari rawinya, sanadnya, matannya. Nah, dari situ semua kita bisa mengetahui jenis dari hadis tersebut yang akan kita amalkan dalam kesehariannya. Kemudian poin yang kedua yaitu kita bisa menjaga serta menghindari dari kesalahan-kesalahan dalam periwayatannya. Kemudian kita
kita bisa mengamalkan kandungan daripada hadis tersebut dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak keliru dalam menafsirkan hadis, sehingga kembali ke poin yang sebelumnya, yaitu bisa mengamalkan kandungan hadis dengan tepat. Kemudian kita juga bisa memaknai, memahami makna utama dari sebuah hadis supaya tidak ada kekeliruan dalam menafsirkan sebuah hadis. Jaga hadis yang dinilai benar-benar dari Rasulullah dan memurnikan dari hadis-hadis yang dinilai bukan daripada Rasulullah sendiri. Nah, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun materi yang saya bawakan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.